Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit sirosis hepatik, hepatorenal syndrome, renal failure, dan asites. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Devi Natasha NIM 12, Nabilah NIM 28, Vicky Inka NIM 52, Febrian Faisal NIM 70, Nova Dwi Anggreni NIM 86. Topik bahasan yang pertama yaitu ada kasus, kemudian metode SOAP, yang ketiga penata laksanaan terapi, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu kasus. Profil pasien. Nama pasien yaitu Tuan SP, jenis kelamin laki-laki, usia 59 tahun, berat badan 50 kg, alamat Grendeng, nomor rekam medis X, tanggal MRS, tanggal 8 bulan November. Kemudian keluhan tidak bisa BAK, perut membesar, pusing, kedua kaki bengkak, pasien mengeluh harus tidur menggunakan lebih dari 3 bantal. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat obat, riwayat lifestyle, dan riwayat alergi tidak ada. Kemudian diagnosanya sirosis hepatik, hepatorenal syndrome, renal failure, dan asites. Kemudian data klinik, untuk tekanan darah tinggi, N-nya normal, respiratory rate di atas normal, suhu normal. Kemudian untuk data laboratorium, hemoglobin, leukosit, trombosit normal, kemudian bun dan kreatinin tinggi, albumin rendah, SGPT dan SGOT normal, bilirubin direct, bilirubin indirect, total bilirubin, globulin, INR dan PTT tinggi. Kemudian untuk pemeriksaan USG abdomen pada tanggal 8 bulan November, kesannya yaitu hepatomegalita tampak nodul sonografi, plenomegali, dan peningkatan eksogenitas korteks ginjal kanan dan kiri, yaitu cenderung proses kronis. Kemudian asites. Selanjutnya adalah terkait dengan dasar teori penyakit. Yang pertama adalah mengenai acute kidney injury (AKI) dan juga hepatorenal syndrome atau HRS. AKI ini didefinisikan sebagai penurunan secara signifikan nilai glomerular filtration rate atau GFR selama periode dalam waktu yang singkat. AKI ini merupakan komplikasi umum dan parah pada pasien sirosis dan dapat dipicu oleh overdosis diuretik, parasintesis volume besar tanpa pergantian albumin, perdarahan gastrointestinal, dan juga infeksi bakteri. Nah, AKI juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu stage 1, 2, 3, di mana stage 1 itu terbagi atas stage A dan juga stage B. Tuan SP ini dikategorikan sebagai stage 1B karena kadar kreatinnya itu lebih dari 1,5 mg per desiliter dengan nilai kreatin ini adalah 10. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan hepatorenal syndrome yang didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal yang terjadi dalam konteks penyakit hati kronis yang parah dan digambarkan oleh penurunan perfusi ginjal karena pengurangan volume sirkulasi yang efektif dan juga masif pada aktivasi sistem endogen vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi dalam arteri sistemik dan juga vasodilatasi sponkanik. Salah satu indikasinya yaitu terlihat dari kadar serum kreatinin di mana lebih dari 1,5 mg per desiliter dan HRS ini terbagi atas dua tipe yaitu tipe 1 dan juga tipe 2. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan sirosis hepatik dan juga asites. Sirosis hepatik ini adalah suatu penyakit hati yang menahun dan diawali oleh peradangan, kematian jaringan sel hati yang luas, serta penambahan jaringan ikat secara tidak terkendali dan pembentukan jaringan ikat atau benjolan kecil. Secara klinis, sirosis hepatis ini akan dibedakan antara sirosis hepatis kompensata dan juga dekompensata yang berdasarkan pada ada atau tidaknya perdarahan varises, asites, penyakit kuning, atau ensofalopati. Sedangkan untuk asites sendiri akan terjadi akibat dari sirosis hati, di mana asites ini didefinisikan sebagai akumulasi patologis dari kelebihan cairan di rongga peritoneum. Dan perkembangan asites ini terjadi secara signifikan dalam fase klinis, di mana terjadi laju pembentukan asites yang melebihi laju reabsorpsi asites. Berikut ini adalah patogenesis dan juga patofisiologi dari
AKI dan juga HRS. Secara garis besar, mekanismenya itu melibatkan gangguan pada fungsi peredaran darah karena vasodilatasi di arteri sponkanik dan juga memicu aktivasi dari faktor konstriktor. Selanjutnya adalah patogenesis dan patofisiologi dari sirosis dengan asites, di mana penyakit hati kronis akan ditandai dengan adanya peningkatan kadar serum transaminase, sehingga memicu peradangan dan diikuti oleh fibrosis. Dasar utama dari pembentukan asites ini adalah retensi natrium ginjal karena aktivasi sistem penahan natrium seperti sistem renin angiotensin aldosteron atau RAS dan juga sistem saraf simpatis. Selanjutnya ada penyebab dan faktor risiko dari AKI dan HRS. Penyebabnya itu ada cedera prerenal, akut tubular nekrosis, hepatorenal syndrome, infeksi bakteri, terutama peritonitis bakterial spontan. Untuk faktor risiko dari AKI HRS itu pertama ada sepsis, hipovolemia, penyakit ginjal kronis, penyakit parenkim ginjal, diabetes mellitus, dan obstruksi saluran kencing dan nefrotoksis. Untuk penyebab dan faktor risiko dari sirosis asites itu, penyebab sirosis itu utamanya adalah penyebab sirosis adalah virus hepatitis B, C, alkohol, penyakit metabolik, gangguan imun, toksik obat, malgizi, infeksi, dan sebab yang belum diketahui yang beresiko menyebabkan sirosis kriptogenik atau heterogeneus. Penyebab asites itu yang utama ada malignesi, tuberkulosis, gagal jantung, penyakit pankreas, sindrom nefrotik, sirosis hati, gagal hati akut, sindrom Budd-Chiari, dan sindrom obstruksi sinusoidal. Untuk faktor risiko sirosis itu ada virus hepatitis B, C, penderita diabetes mellitus 2, obesitas, dan konsumer alkohol. Untuk faktor risiko asites itu ada sirosis, tuberkulosis, tumor atau kanker, dan penyakit jantung. Untuk yang pertama itu ada guideline AKI HRS. Karena pasien dikategorikan sebagai AKI HRS stage 1B karena kadar kreatininnya lebih dari 1,5 mg per dl yang diikuti dengan hepatorenal syndrome, sehingga pasien akan diterapi menggunakan vasokonstriksi berupa terlipresin dan albumin. Next. Untuk guideline sirosis dengan komplikasi asites itu karena nilai MELD skornya 13 atau kurang dari 15, maka kita perlu memonitoring adanya komplikasi yaitu asites. Nah, asites itu tata laksananya dengan self-restriction, diuretik, atau parasintesis. Next. Selanjutnya ada SOAP. Untuk yang pertama itu ada kondisi subjektif tidak bisa BAK, kedua kaki membengkak. Dengan data objektif, nilai Bun tinggi, kreatinin tinggi, albumin rendah, globulin tinggi dengan pemeriksaan USG abdomen, peningkatan eksogenitas korteks ginjal kanan dan kiri yang cenderung proses kronis. Untuk problem mediknya itu ada hepatorenal syndrome, renal failure, dan hypoalbuminemia. Untuk asesmennya itu pasien belum mendapatkan terapi dan terapinya itu terlipresin infus IV dosis awal 2 mg per hari setiap 4-6 jam selama 14 hari. Lalu ada albumin infus IV 1 gram per kilogram pada hari pertama terapi diikuti dengan 40-50 gram per hari diberikan selama 2 hari. Selanjutnya ada kondisi kedua subjektif yaitu perut membesar dan perut terasa tegang. Untuk objektifnya itu MELD score 13 dengan pemeriksaan USG abdomen, bilirubin tinggi, dan albumin rendah. Problem mediknya itu ada sirosis hati dengan komplikasi asites. Untuk asesmennya belum ada riwayat terapi. Untuk terapinya itu ada spironolakton 100-400 mg per hari. Untuk plan terapi dari AKI HRS itu yang pertama ada pencegahan pemburukan sirosis, memperbaiki kondisi ginjal, mencegah dan mengurangi gejala, menurunkan kadar kreatinin, dan meningkatkan kadar albumin dalam tubuh. Untuk plan terapi sirosis hati dengan komplikasi asites itu yang pertama ada mencegah perkembangan sirosis, mengontrol asites, dan mencegah mengurangi gejala. Next.
Untuk terapi non-farmakologi dari AKI-HRS itu yang pertama ada transjugular intrahepatic portosystemic shunting atau TIPS, ada molecular absorbent recirculating system atau MARS, renal replacement terapi. Untuk sirosis hati dan komplikasi asites itu terapi non-farmakologinya dengan pembatasan asupan natrium. Ketiga itu pelata laksanaan terapi. Next. Untuk sirosis hepatik dan komplikasi asites, untuk tempat indikasinya pasien mengalami perut yang membesar dan menegang, MELD score yang tinggi, kadar bilirubin direct dan indirect yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan pasien mengalami sirosis hepatik dengan komplikasi asites. Untuk tempat obatnya sirosis hepatik dan asites yaitu obatnya diuretik, dan kami menyarankan untuk pemberian spironolakton. Untuk tempat pasien, spironolakton memiliki kontraindikasi pada pasien hiperkalemia, gagal ginjal, dan pasien dengan gangguan gastrointestinal. Sedangkan pasien pada kasus tidak memiliki kontraindikasi tersebut. Next. Untuk tepat dosis, cara interval dan lama pemberian untuk spironolakton diberikan dosis awal 100 mg per hari dan dapat ditingkatkan setiap minggu hingga dosis 400 mg per hari. Pengobatan dilakukan selama 3 hingga 4 minggu. Untuk waspada ASO, efek samping yang mungkin ditimbulkan yaitu penurunan libido pada pria, hiperkalemia, ginekomastia, dan feminisasi. Next. Untuk komunikasi, informasi, dan edukasi kepada dokter, yaitu merekomendasikan terapi yang kita sarankan dan menguatkan pendapat kita berdasarkan guideline yang kita acu. Untuk pasien atau keluarga pasien, yaitu komunikasikan manfaat, cara pemberian, interval, dan dosis spironolakton untuk pasien, dan segera menghubungi tenaga medis jika terdapat ASO seperti penurunan libido, hiperkalemia, dan lain-lain. Next. Ya, selanjutnya untuk hepatorenal syndrome, renal failure, dan hipoalbuminemia. Untuk tempat indikasinya, pasien mengalami sulit BAK, kadar kreatinnya tinggi yaitu 10 mg per desiliter, dan hasil pemeriksaan USG abdomen, pasien didiagnosis mengalami AKI-HRS. Untuk terapinya dapat digunakan obat golongan vasokonstriksi plus albumin. Kemudian pasien juga memiliki kadar albumin yang rendah yaitu sekitar 2 gram per desiliter. Diduga pasien mengalami albuminemia dan terapi yang digunakan dapat menggunakan albumin. Untuk tepat obatnya, pasien mengalami AKI-HRS dan albuminemia, maka dapat diberikan kombinasi antara terlipresin IV infus dengan albumin IV infus. Kombinasi ini dapat diberikan untuk menurunkan kadar serum kreatinin dan juga efektif untuk meningkatkan kadar albumin. Untuk tepat pasien, terlipresin ini dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit koroner, vaskuler, dan penyakit iskemik arteri perifer. Sedangkan pasien tidak termasuk ke dalam kontraindikasi tersebut, maka sudah tepat. Kemudian selain itu, pasien memiliki kadar albumin yang rendah, maka dapat diberikan albumin untuk mengembalikan kadar albumin menjadi normal. Untuk tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian, terlipresin diberikan dosis awal 2 mg per hari setiap 4-6 jam. Diberikan dengan infus IV sampai mencapai kadar kreatinin normal atau selama 14 hari. Untuk albumin 20%, dosisnya 1 gram per kilogram berat badan pada hari pertama. Terapi diikuti dengan 40-50 gram per hari. Diberikan dengan infus IV selama 2 hari atau dilanjutkan selama terapi. Pada kasus ini, pasien memiliki berat badan 50 kg, maka dosis yang diberikan yaitu 50 gram per hari. Untuk waspada efek samping obatnya, efek samping umumnya sekitar 10-20% terjadi, yaitu diare dan sakit perut. Untuk efek samping serius ada iskemik perifer sekitar 4-13%, seperti pucat, dingin, dan tidak ada denyut nadi. Untuk ada juga infark miokard atau iskemik usus sekitar 22%-13%, yaitu nyeri perut parah yang ditandai dengan buang air besar yang kuat, nyeri atau distensi perut, mual dan muntah atau tinja berdarah. Kemudian ada edema paru. Untuk KIE albumin,
kepada tenaga medis, simpan albumin pada wadah tertutup rapat pada suhu 30 derajat Celcius dan terlindungi dari cahaya. Albumin tidak boleh digunakan dalam keadaan beku. Albumin tidak boleh digunakan jika tampak keruh atau sedimen. Tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam sejak vial atau wadah pertama dibuka. Albumin harus diberikan sesuai dosis yang telah ditentukan. Kemudian untuk pasien dan keluarga pasien, komunikasikan terkait manfaat dan risiko penggunaan albumin. Komunikasikan terapi yang diberikan bersamaan albumin yaitu terlipresin. Segera hubungi tenaga medis jika terdapat infeksi dari pemberian albumin. Kemudian hentikan jika didapati alergi atau reaksi yang merugikan dalam kondisi parah seperti ruam, gatal, kesulitan bernafas, batuk, mual, muntah, penurunan tekanan darah, dan peningkatan denyut nadi. Next. Untuk KIE terlipresin kepada tenaga medis, terlipresin ini harus diberikan sesuai dengan dosis dan interval yang dianjurkan. Melakukan pemantauan terhadap pemberian terlipresin minimal 2 kali sehari untuk tanda-tanda iskemia pada kulit, lidah, dan jadi selama terapi. Untuk pasien dan keluarga pasien, komunikasikan manfaat, cara pemberian, interval, dan dosis terlipresin untuk pasien. Kemudian segera hubungi tenaga medis jika terdapat efek samping seperti iskemia pada kulit, lidah, dan jadi selama terapi. Untuk cara minum obat spironolakton yaitu aturan pakai 100 mg per hari bisa dinaikkan hingga 400 mg per hari. Jumlahnya 100 hingga 400 mg lama pemberian 3 hingga 4 minggu. Manfaat obatnya itu membantu diuretik. Hal yang harus diperhatikan yaitu hubungi tenaga medis jika muncul SO. Next. Selanjutnya aturan pakai albumin 20%. Yaitu 50 gram per hari diberikan dengan infus IV. Jumlahnya 1 vial atau 50 gram. Lama pemberiannya selama 2 hari atau dilanjutkan selama terapi. Untuk manfaat obatnya, meningkatkan kadar albumin dalam tubuh, ekspansi volume plasma, dan konsekuensi peningkatan EABV, dan menurunkan konsentrasi kreatinin serum. Hal yang harus diperhatikan yaitu hubungi tenaga medis jika muncul efek samping. Kemudian monitor tekanan darah arteri, denyut nadi, tekanan vena sentral, tekanan oklusi arteri pulmonari, keluaran urin, elektrolit, dan hematokrit atau hemoglobin. Next. Untuk aturan pakai terlipresin diberikan dengan cara infus kontinu dengan dosis awal 2 mg per hari setiap 4-6 jam. Jumlahnya 20 mg. Lama pemberiannya selama 14 hari atau lebih sampai kadar kreatininnya mencapai optimal. Kemudian manfaat obatnya, terlipresin ini menstabilkan peningkatan simpatis sistem saraf dan meningkatkan aliran darah dan perfusi ke ginjal. Hal yang harus diperhatikan dalam kasus non-respon yaitu penurunan kreatinin serumnya kurang dari 25% dari nilai puncak. Setelah 2 hari penggunaan, dosis terlipresin harus ditingkatkan secara bertahap hingga maksimum 12 mg per hari. Pantau setidaknya 2 kali sehari untuk tanda-tanda iskemia pada kulit, lidah, dan jari selama terapi. Obat ini dikontraindikasikan pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner atau penyakit pembuluh darah perifer. Kemudian monitoring. Untuk obat spironolakton, yaitu keberhasilannya perut menjadi kempes, normal kembali dan tidak menegang, dan penaikan kadar bilirubin normal. Kemudian ESO-nya dapat menyebabkan hiperkalemia apabila dikonsumsi dengan suplemen kalium inhibitor ACE. Suplemen kalium, kemudian inhibitor ACE, antagonis reseptor angiotensin 2, antimikroba tertentu seperti trimethoprim dan nitrofurantoin. Lalu ada siklosporin dan tacrolimus. Dapat menurunkan efek natriuretiknya apabila dikonsumsi bersama dengan aspirin, indometasin, dan mungkin NSAID lainnya. Spironolakton juga dapat meningkatkan konsentrasi plasma dikoksin. Untuk target keberhasilannya, Merz score kurang dari atau sama dengan 6. Untuk kadar total bilirubin normal itu 4,65. Lalu untuk obat albumin 20%, keberhasilannya meningkatkan kadar albumin, menurunkan konsentrasi kreatinin serum. ESO-nya demam, menggigil, mual, muntah, urtikaria, hipotensi, peningkatan air liur, edema, dan efek pada pernapasan dan detak jantung. Target keberhasilannya, kadar albumin normal itu 3,4 sampai 5 gram per desiliter, dan kadar kreatinin serum normal itu 0,55 sampai 1,02 mg per desiliter.
Untuk obat terlipresin, keberhasilannya itu menurunkan kadar kreatinin hingga batas normal, penurunan gejala pada pasien seperti mual, dan pembengkakan pada kaki. Untuk ESO-nya, efek samping umum 10-20% yaitu diare dan sakit perut. Efek samping serius ada iskemik perifer yaitu 4% sampai 13% seperti pucat, dingin, dan tidak ada denyut nadi. Lalu untuk infark miokard atau iskemia usus 2% sampai 30% yaitu nyeri perut parah yang ditandai dengan buang air besar yang kuat, nyeri atau distensi perut, mual dan muntah atau tinja berdarah, lalu adanya edema paru. Untuk target keberhasilannya itu kadar kreatinin serum normal 0,55 sampai 1,02 mg per desiliter. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data diketahui Tuan SP mengalami sirosis hepatik, hepatorenal sindrom, renal failure, dan asites. Maka dari itu, kelompok kami merekomendasikan albumin 20%, terlipresin, dan spironolakton sebagai upaya dari pencegahan perkembangan sirosis, pengontrol asites, dan perbaikan kondisi ginjal. Diharapkan terapi ini dapat meningkatkan perbaikan kesehatan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.